bedah di dokter bedah onkologi itu langsung hari itu juga. Setelah dari dokter Vika, aku langsung pindah ke dokter Ari, masih di mitra keluarga, dan aku kasih hasil USG-nya ke dokter Ari itu dan langsung diperiksa. Dan sama, penjelasan dari dokter Ari pun sama, ini sepertinya ganas, tapi kita belum bisa memastikan sebelum di biopsi. Biopsi itu kayak diambil sampelnya, cuman di situ dokter menjelaskan, tapi nanti kita nggak ambil sampelnya kok Bu, kita ambil semua benjolannya itu. Tapi kalau ini Cina, ibu udah nggak perlu periksa lagi setelah dioperasi, nggak perlu kontrol lagi ke saya. Tapi kalau ganas, nah itu nanti kita obrolkan lagi. Nggak lama dari situ ya, aku setelah kontrol ke dokter Ari, aku langsung minta saat itu juga untuk minta dikasih jadwal operasi dia, dan dokter Ari langsung kasih jadwal untuk ronsen, USG lagi, cek darah dan lain-lain, semuanya udah aku lakukan. Kurang lebih 4 hari atau 5 hari kemudian aku melakukan operasi, tepatnya di tanggal 28 April kemarin aku melakukan operasi pengangkatan tumor. Yang awalnya kita pikir itu tumor ya, ada 3 benjolan dan ternyata besarnya itu nggak 3 cm teman-teman, kurang lebih 4 sentian. Dan nanti aku kasih foto ya kalau kalian nggak jijik atau nggak takut ya, ada fotonya. Nah setelah operasinya cukup lancar, alhamdulillah juga dokternya baik, ngayomi banget, dokter anestesinya juga baik. Aku nggak ada kendala, makanku juga enak. Cuman after operasi, setelah operasi itu aku ngerasa kembung dan susah BAB, tapi dokter bilang itu adalah efek dari anestesi. Oke, sekarang kita ngomongin operasi. Operasinya itu cukup cepat, setelah nggak sadar ya, karena dibius total ya. Kurang lebih 2 jam baru aku dipindahkan ke kamarku lagi, dan besoknya aku udah boleh pulang. Jadi cuman 1 malam. Jadi kita datang pagi di rumah sakit, terus aku harus puasa kurang lebih 8 jam. Kemudian jam 5-nya aku melakukan tindakan operasi jam 5 sore. Jadi aku datang pagi jam 8, jam 5 sorenya aku operasi, dan besok malamnya aku udah boleh pulang setelah diperiksa jahitannya dan sudah dibalut perban ya. Tidak ada pantangan, cuman aku mengkonsumsi obat, bukan seperti obat herbal, jadi kayak albumin untuk mengeringkan bekas jahitan dan anti nyeri aja, tapi nggak perlu diminum anti nyerinya kalau nggak nyeri. Nah 1 minggu kemudian kita kontrol lepas jahitan. Nah pas lepas jahitan, dokter sambil menjelaskan hasil lab dari tumor atau hasil biopsi yang diambil itu tadi. Ternyata dan hasilnya positif kanker teman-teman. Di situ sih sebelumnya aku udah mempersiapkan diri ya, tapi meskipun kita udah mempersiapkan diri, hasil yang terburuk, namanya dokter waktu vonis seperti itu tuh rasanya aku tuh kayak melayang teman-teman. Mana anak-anakku masih kecil ya, pikiranku udah kacau, cuman aku nahan untuk nangis, tapi suamiku tuh berusaha nguatin aku, dan dokternya pun langsung menenangkan, sudah Bu, jangan khawatir, jangan stres ya, karena stres itu malah bikin imunitasnya ibu nanti drop. Kalau saran saya sih langsung diangkat payudaranya atau mastektomi, jadi diangkat sepenuhnya, tapi ibu jangan buru-buru jawab, enggak apa-apa, saya kasih waktu untuk berpikir. Tapi kalau ibu tidak melakukan mastektomi, ibu harus tetap harus kemo dan radiasi dengan beberapa kalinya, itu tergantung nanti hasil labnya. Jadi hasil dari aku setelah kontrol itu, waktu dijelaskan itu, aku diminta untuk cek lab lagi teman-teman, sama ronsen lagi. Jadi cek kankernya ini udah nyebar kemana aja, apakah sudah ada penyebaran di peta bening atau kelenjar apakah sudah kankernya ini sudah menyebar ke organ yang lain atau belum. Jadi aku melakukan itu kurang lebih 3 hari setelah aku setelah aku lepas perban ya teman-teman ya. Nah sambil aku mikir, sambil aku browsing, gimana ya ini ya, masa aku cacat, masa aku akan aku cukup drop ya teman-teman, bahkan aku tuh ansos. Pokoknya aku bingung, tapi aku cerita kayak gini kok bisa senyum-senyum ya
berusaha untuk legowo dan ikhlas aja, karena aku yakin di luar sana juga ada yang ngalamin kayak aku. Akhirnya untungnya juga dokternya itu super baik ya, jadi tetap respon di WA juga, jadi cukup menenangkan juga. Aku juga konsultasi ke dokter, gimana dok kayak gini, dan dijawab juga. Jadi buat teman-teman yang memang sedang ada benjolan, aku sarankan periksa mulai sekarang ya. 7 hari sebelum dan sesudah kalian mens, kalian harus meraba sendiri, sadari itu maksudnya periksa payudara sendiri ya teman-teman ya. Nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah malu. Dan sekarang ini setelah hasil USG dan hasil ronsen semua perutku ya, perut dan lain-lain itu ternyata hasilnya sudah keluar. Aku cek sih hasilnya itu stadium 3, cuman aku belum dijelaskan lebih detail sama dokternya. Insya Allah besok Selasa aku mau kontrol lagi dan aku mau tanya nih kelanjutannya seperti apa, dan aku kemo dan radiasinya berapa kali. Tapi insya Allah aku putuskan bersama suami, insya Allah aku siap kalau ada pengangkatan atau mastektomi itu. Jadi lebih baik diangkat daripada aku sakit ya. Jadi aku nggak mau ada penyakit, aku ingin lepaskan karena semua ini titipan Allah. Jadi gitu teman-teman. Karena aku rasa penjelasannya sudah cukup panjang di video pertama aku membuat ya. Aku rasa sementara seperti itu saja. Aku belum bisa menyampaikan yang lebih ya. Nanti setelah aku kontrol, aku akan kabari dan update di sini. Ya meskipun belum ada yang lihat, nggak apa-apa lah ya. Ini paling nggak aku juga udah simpen video ini. Siapa tahu nanti teman-teman atau anak-anakku atau keluargaku sendiri yang pengen melihat, nggak apa-apa. Ya kan kita nggak tahu umur ya. Kemungkinan apapun insya Allah aku udah siap. Jadi semua titipan kita harus ikhlas. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan atau sudah bersedia nonton videoku ini. Semoga kalian bisa ambil manfaatnya. Semoga kalian semua sehat, sekeluarga dan bahagia ya. Oke, segitu dulu.